Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ikhwas sekalian tidak boleh bersalaman setelah sholat. Salaman setelah sholat, Nabi tak melarang. Seandainya haram, pasti waktu sahabat mencium, ayo usah haram. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman, kanan dan kiri. Boleh tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita pasti sering lihat atau bahkan terbiasa salaman setelah salat berjamaah di masjid. Tapi, pernah nggak sih terlintas di pikiran apakah ini sunnah, bid'ah, atau cuma tradisi baik aja? Nah, kali ini kita bahas pandangan dari 3 ustaz yang sering jadi rujukan banyak orang, yakni Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Abdul Somad, dan Ustaz Adi Hidayat. Kita mulai dari Ustaz Khalid Basalamah. Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah. Itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada, sama dengan habis berdoa usap wajah. Nggak ada, ini cuma tradisi kita saja. Termasuk ikhwas sekalian tidak boleh bersalaman setelah sholat kalau dijadwalkan, itu dianggap bagian paket dengan sholat berjamaah. Jadi dianggap nggak enak kalau nggak salaman, gitu kan. Lain kalau habis sholat memang kebetulan kita mau pamit, mau jalan, kemudian salaman, tidak dihubungkan dengan zikir habis sholat ya. Dengan habis sholat itu tidak ada masalah. Tapi kalau kayak kita biasa Indonesia ini kan sudah jadi tradisi salaman. Apalagi ditambah lagi dengan membaca salawat keliling-keliling masing-masing semua. Ini sama sekali nggak ada tuntunannya ikhwah ya. Hati-hati, jadi nggak boleh. Nggak bolehnya itu bukan karena salawatnya ya, bukan karena salamannya, tapi karena tidak pernah ada panduan dari kiai dan guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menekankan bahwa setiap amalan ibadah itu harus punya dalil yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut beliau, tidak ada satupun hadis sahih yang menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap wajah setelah doa atau menjadikan salaman setelah sholat sebagai bagian dari ibadah. Kalau dilakukan sekadar tradisi atau karena ingin berpamitan, itu tidak masalah. Tapi kalau dianggap sebagai amalan khusus setelah sholat, maka tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Ustaz Abdul Somad, beliau justru melihatnya dari sisi lain. Menurut UAS, salaman setelah sholat tidak bisa dikatakan bid'ah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah disalami oleh para sahabat setelah sholat. Saya mau tanya Ustaz, apa dalil bersalaman kanan kiri setelah salam? Manakah lebih utama, langsung berdoa, membiarkan orang di samping kita berdoa, atau langsung bersalaman? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bisa salam-salam, bid'ah, masuk neraka. Kata Imam Nawawi ini hafal dia Sahih Muslim. Imam Nawawi ini yang mensyarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, bersalaman setelah sholat, bersalaman sebelum sholat, boleh, tak ada larangan. Asal jangan bersalaman sedang sholat, nah itu tidak boleh. Sebelum sholat salaman boleh, setelah sholat salaman boleh, karena hadis tentang salaman umum. Mamin muslimaini, 2 orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma. Apakah sebelum sholat dia sudah salaman ataupun setelah sholat sudah salaman? Pernahkah Nabi bersalaman setelah sholat? Pernah. Nabi selesai sholat, datang sahabat mencium tangannya, menyalaminya. Mereka katakan, kami cium tapak tangan Nabi lebih halus daripada sutra, lebih harum daripada semerbak kasturi. Nabi tak melarang. Seandainya haram, pasti waktu sahabat mencium, ayo usah, haram, tak boleh. Sementara Ustaz Adi Hidayat mengingatkan kita tentang fikih prioritas. Yang paling utama setelah salat adalah zikir dan doa, sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kalau ada yang mengulurkan tangan untuk salaman, maka wajib kita sambut. Karena menjawab salam hukumnya wajib, sedangkan zikir sifatnya sunnah. Beliau juga menegaskan, hadis tentang salaman bersifat umum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman, kanan dan kiri. Boleh tidak? Boleh tidak? Yang boleh angkat tangan, yang tidak boleh angkat tangan. Yang wallahu a'lam, nggak usah angkat tangan, karena waktu kita mau habis di sini. Lihat sini, untuk menentukan boleh dan tidak, tadi kaidahnya. Lihat, ini sederhana, cuman satu bagian dari kalimat, tapi maknanya dalam.
boleh dan tidak. Jangan asal bicara ini boleh, ini tidak. Anda tidak boleh menghukumi sesuatu di syariat kecuali memahami ketentuannya. Apa landasannya? Mana dalilnya untuk menentukan boleh? Anda tidak paham dalil, jangan bicara hukum. Kata Imam Malik, Anda hafal 100.000 hadis tapi tidak memahami isinya, jangan bicarakan tentang hukumnya. Apalagi Anda yang tidak hafal hadis baru tahu terjemahannya, tiba-tiba memberikan hukum pada orang lain, itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Nah, bagaimana menentukannya? Apa dalilnya? Tayyib. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan dari Nabi SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun kapanpun. Catat kalimat itu. Dimanapun kapanpun. Mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kantor, mau di rumah, kapanpun dalam kondisi yang dibenarkan. Mau setelah sholat, mau di luar sholat, yang dibenarkan. Karena di dalam sholat gak mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mustahil. Dalam kondisi yang dibenarkan. Ba'da salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di luar masjid, fayatasafahani, tiba-tiba keduanya bersalaman. Salaman. Ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Maka diampuni dosa-dosa yang pernah melekat pada keduanya. Pada keduanya. Ini pernah membicarakan keburukan pada orang ini pernah berprasangka yang tidak baik, tiba-tiba salaman. Tapi salamannya menggunakan tasafah. Dari kata safaha, sesuatu yang lapang hatinya. Jadi ketika bersalaman itu ada kelapangan dalam hati. Sebagai kesimpulan, bersalaman setelah sholat boleh, selama diniatkan untuk silaturahim, bukan sebagai ibadah khusus. Tapi kalau dianggap sunnah khusus setelah sholat, tanpa dalil, maka itu tidak sesuai tuntunan. Dan yang paling penting, jangan sampai kita saling menyalahkan. Semoga dengan memahami hal ini, sholat kita makin khusyuk, ibadah makin tenang, dan hati makin lapang dalam menyikapi perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.